Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel Story Bang Teguh. Nah, kali ini Bang Teguh mau ajak jalan-jalan ke kota Sawah Lunto, masih di Provinsi Sumatera Barat ya. Nah, Sawah Lunto ini merupakan kota ya yang banyak peninggalan sejarah kolonial Belanda, teman-teman. Nah, di sana nanti ada seperti lubang Mbah Suro, kuburan Belanda, serta museum perkeretaapian ya. Nah, oke, sebelum teman-teman menonton, jangan lupa dukungannya dengan like, komen, serta subscribe. Yang banyak kejadian-kejadian ya teman-teman, mobil yang gagal nanjak, yang remblong, jadi kita harus hati-hati di sini teman-teman. Ini ada PKCR yang mengatur ya, mengatur lalu lintas tanjakan ini. Perbatasannya Kabupaten Solok. Solok ini teman-teman, ini merupakan salah satu kota penghasil beras ya di Sumatera Barat. Namanya beras Solok yang terkenal teman-teman. Ada lagunya juga nih teman-teman. Nah, kita belok kanan. Ini ke terminal ya teman-teman, terminal Bare Solok. Nah, dari simpang terminal Bare Solok tadi, nah kita nanti belok kanan ya untuk menuju Sawah Lunto teman-teman. Longsor ya teman-teman, ada perbaikan jadi jalannya dibuka sebelah ya. Nah, ini Pasar Nagari Silungkang, kota Sawah Lunto ya teman-teman. Nah, ini merupakan yang salah satu jalan lintas Sumatera ya. Nah, di atas ini itu rel kereta api ya teman-teman ya. Kita memasuki kota Sawah Lunto. Jalannya berputar-putar.
kita ke kanan ya. Nah, kita mau mencari stasiun keretanya nih teman-teman. Mana ini ya? Stasiun kereta apinya. Ini bangunan-bangunannya juga masih banyak yang bersejarah ya. Tas Ombilin. Kita ke kiri kayak teman-teman. Jadi kita sampai kita di Museum Kereta Api dulu ya teman-teman. Nah, Mak Hitam. Ini dia. Halo, selamat pagi teman-teman. Nah, kita sudah berada di Museum Kereta Api ya. Ini bisa kita lihat nih. Nah, ini ditemani sama abang, siapa namanya bang? Abang Randy. Bang Randy ya. Ini didirikan pada tahun 1900 di zaman kolonial Belanda. Jadi seperti yang kita lihat, konstruksi-konstruksi yang ada di sini itu memang konstruksi dari zaman kolonial Belanda dahulu. Iya. Yang kita tukar cuma atap, karena atapnya kemarin itu udah pada bolong dan kropos. Cuman kalau untuk yang tiang-tiang itu memang zaman kolonial Belanda dahulu. Oh, masih tahan berarti tiangnya nak? Jadi sebenarnya stasiun ini didirikan oleh kolonial Belanda dulunya pada tahun 1819. 1819. 1819 stasiun ini didirikan dan diperbaharui pada tahun 1900. Maksud dalam arti kata diperbaharui itu diperlebar yang sebesar ini itu pada tahun 1900. Iya. Dan 1819 tersebut hanya bangunan yang sebesar ini. Iya. Jadi tugas fungsi kolonial Belanda dulunya untuk membuat stasiun yang ada di kota Sawalunto itu tuh untuk mengangkut operasional batubara dari kota Sawalunto ke MH Haven. Oh, MH Haven Teluk Bayur. sekarang adalah Teluk Bayur. Iya. Jadi sebenarnya Belanda datang ke kota Sawalunto itu awal pertama kali tidak mencari batu bara, melainkan dia telah teliti dari Belanda bahwa kota Sawalunto itu terdapat kandungan emas dan berlian begitu banyak. Jadi awal pertama kali Belanda untuk menjajah kota Sawalunto, dia mencari emas dan berlian, tapi pada zaman kolonial Belanda tersebut emas dan berlian belum berharga. Maka dari itu dia menemukan mutiara hitam. Mutiara hitam itu adalah batu bara. Batu bara. Maka dari itu kolonial Belanda atau Belanda dulunya mengenyampingkan dulu emas dan berlian dan mengutamakan untuk menghabiskan batu bara yang ada di kota Sawalunto. Awal pertama kali kita akan melihat salah satu replika yang kita bikin. Ini adalah terowongan nomor 2 terpanjang di Indonesia, yang dinamakan terowongan Lubang Kalam. Jadi apabila kita menikmati bagaimana rasanya sensasi untuk menaiki ini, insya Allah mudah-mudahan besok apabila naikkan jalan kita akan melewati terowongan nomor 2 terpanjang di Indonesia, 828 meter. Oh, 828 meter. Jadi terowongan yang terpanjang nomor 2 di Indonesia itu, terowongan yang pertamanya yang lebih panjang lagi, lebih kurang 2,5 kilo, itu ada di Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat ya. Jadi yang di Sawalunto itu terowongan nomor 2 terpanjang di Indonesia. Jadi ini kita replika seolah-olah kita akan melewati terowongan tersebut. Jadi seperti gambar yang putih yang ini. Di dalam terowongan sepanjang 828 meter kita mempunyai 32 bilik. 16 kiri dan 16 kanan. Jadi setelah kita teliti buat apa kolonial Belanda membuat bilik tersebut, dan ternyata untuk menghindari kereta api yang lewat bagi si pejalan kaki. Karena terowongan tersebut difungsikan oleh masyarakat dulunya untuk akses dari kota Sawalunto menuju Muaro Kelaban. Jadi jalan satu-satunya yang akan dilewati bagi si pejalan kaki adalah terowongan tersebut. Salah satu saksi juga untuk pengangkutan operasional batubara dari kota Sawalunto ke MH Haven atau lebih tepatnya lagi Teluk Bayur. Dan ini posisinya ada di Lembah Hanai. Iya, Lembah Hanai ya.
Yang ini sebenarnya lokomotif uap, ini bukan hitam, ini BB 402 di zaman kolonial Belanda dahulu. Kalau untuk yang hitamnya di zaman milenial sekarang atau setelah kemerdekaan Republik Indonesia dipakai oleh Ombilin atau PT Bukit Asam. Jadi kelebihan dari lokomotif uap tersebut ada banyak. Yang pertama sekali, jalur rel yang ada di Kota Padang Panjang itu jalur rel yang bergerigi, karena dia tanjakan. Yang bisa melewati jalur rel yang ada di Kota Padang Panjang itu cuma lokomotif uap. Jadi lokomotif diesel yang seperti lokomotif diesel di zaman sekarang itu tidak bisa menempuh jalur rel yang bergerigi. Mendorong dan menarik dalam arti kata posisi lokomotifnya ada di tengah. Dia bisa membawa 50 di depan dan 50 di belakang. Jadi kapasitas yang sekali bawa atau persifnya lokomotif uap tersebut satu kali jalan itu dia bisa membawa 100 gerbong lori batu bara. Banyak. Yang satu batu bara tersebut itu isi muatannya 1 ton. 1 ton ya. 1 ton batu bara berarti 100 ton untuk persifnya atau sekali jalan dia membawa. Jadi yang bisa kita lihat, kita akan melihat ini adalah company Belanda yang terciduk di dalam foto tersebut. Jadi setiap perjalanan lebih kurang 10 km di jalur rel kereta api itu harus diawasi oleh company Belanda. Jadi kita teliti kenapa harus dijaga oleh company Belanda, karena dia takut juga untuk dirampas. Sedangkan Belanda dulunya mencuri hasil bumi yang ada di kota Sawalunto, tapi dia takut juga untuk dijarah atau dirampas. Maka dari itu company Belanda menurunkan semua personelnya perjalanan 10 km rel kereta api itu memang harus dikawal. Di sini. Jadi ini ada beberapa peninggalan-peninggalan di zaman kereta api dulu atau di zaman yang lalu. Yang ini saya perkenalkan, ini adalah lampu sinyal, lampu lentera, yang lebih tepatnya lagi adalah lampu penilik jalan. Jadi lampu penilik jalan tersebut ini adalah pemegang dari kereta apinya orang PT KA langsung. Jadi di zaman dahulu kita teliti bagaimana cara memfungsikan lampu lentera seperti ini, dan ternyata lampu ini dipegang oleh orang kereta api untuk menelusuri seluruh bantalan rel yang ditempatkan dia bekerja. Sedangkan telah kita teliti dari stasiun A ke stasiun B itu tuh jaraknya lebih dekat, yang paling dekat itu 5 km. Tapi di sini ada 2 warna, satu berwarna hijau dan satu berwarna merah. Dan apabila si pemegang lampu penilik jalan tersebut memberikan kode dari stasiun A ke stasiun B berwarna hijau, berarti kereta apinya sudah diperbolehkan untuk jalan. Tapi kalau diberikan kode lampu berwarna merah, berarti ada permasalahan atau trouble di jalur kereta apinya. Cuman yang menjadi pertanyaan kita tidak menemukan lampu apa yang dipakai di dalamnya, yang di dalam tersebut, karena kita hanya menemukan kerengkeng yang ada di luar. Betul. Dan kita pikir secara logika 5 km itu begitu jauh. Lampu apa yang dipakai hingga bisa dari stasiun A ke stasiun B bisa kelihatan kode tersebut. Jadi yang ini lampunya cuma kita replika, cuman udah kita teliti bagaimana cara pemakaiannya, dan ternyata pemakaiannya seperti ini. Ini asli ya Bang ya? Asli. Jadi karena di zaman milenial sekarang yang ini tidak dipergunakan lagi oleh orang kereta api karena sudah ada HP atau handphone. Terowongan ini adalah terowongan lubang alam. Yang kita beri nama terowongan lubang alam. Terowongan nomor 2 terpanjang di Indonesia, pengerjaannya pada tahun 1887. Jadi pekerja rodi atau pekerja paksa yang diperintahkan oleh Belanda dahulu itu tuh dari tanah Jawa semua. Maka dari itu untuk kota Sawalunto 67% itu keturunan Jawa semua. Kenapa keturunan Jawa semua? Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, bagi pekerja rodi atau pekerja paksa itu yang masih hidup, dia tidak mau kembali ke tanah Jawa. Dan dia menemukan pasangan di sini dan berkembang biak di sini. Maka dari itu sebaya saya di sini tidak bisa tok bahasa Jawa. Jadi di sini telah ditempatkan oleh Kemendikbudristek satu bahasa yang didirikan di kota Sawalunto dinamakan bahasa Kreol atau bahasa Tansi. Itu campuran antara bahasa Minang, Jawa dan Sunda. Kreol. Salah satu contoh bahasa tersebut adalah kemana aja ke ndak ketok-ketok. Nah, apa artinya? Ndak dah kudoke no. Kemana aja kamu nggak kelihatan. Oh, jadi campur. Kamu
Iya. Jadi itu tuh adalah campuran bahasa Sunda, Minang, dan Jawa yang dinobatkan oleh Kemendikbudristek, nama bahasanya bahasa Kreol. Bahasa Kreol. Jadi kalau disuruh tok-tok seusia saya bahasa Jawa kita tidak bisa atau Iya. tidak paham. Jadi ini adalah saksi bisu juga bagaimana caranya dulu terowongan yang didirikan atau yang dibuat oleh kompani Belanda yang mengerjakan petugas-petugas atau pekerja rudinya itu dari tanah Jawa semua. Iya. Jalan kereta api di zaman Belanda. Dan begitu antusiasnya Belanda dulu menghabiskan batu bara di kota Solo, itu dibikinlah timbangan yang ukuran ratusan kilo. Ini timbangan untuk menimbang batu bara yang akan dibawa ke MHP atau pelabuhan Teluk Bayur. Dan karena begitu tamaknya Belanda dulunya untuk menghabiskan batu bara di kota Solo, itu dibikinlah timbangan yang ukuran tonase. Ini timbangan Lebih besar ya? Yang lebih besar, yang versi terakhir. Ini timbangan dari negara Jerman juga. Masih berfungsi ya? Dia masih berfungsi, cuman ininya tidak akurat. Kita sudah datangkan teknisi juga, ternyata tidak mau diperbaiki. Dan teknisinya berkata harus dari negara Jerman kita panggil untuk memperbaiki teknisi tersebut. Jauh. Jadi seperti apakah Abang bisa mengetahui kelebihan atau keunikan dari jam dinding tersebut apa? Coba Abang lihat ini. Keunikannya. Jadi kalau kita jelaskan keunikannya adalah angka Romawinya. Oh iya, angka Romawi ya. Angka Romawi 4-nya itu satunya 4 kali. Kalau angka Romawi di zaman milenial itu 1 dan V. Iya, 1 dan V. Berarti ya, yang betul. dikatakan angka Romawi kuno adalah yang ini. Jadi sama halnya kalau kita pergi ke Janggadang Bukit Tinggi. Janggadang Bukit Tinggi angka 4-nya itu ada 4. Iya betul. Kalau di zaman milenial sekarang angka Romawinya 1 dan V. Iya, dan V ya betul. Jadi inilah kelebihan. Cuman ini yang ada di Indonesia. Yang satu kita taruh di luar, yang satu lagi di sini. Serahkan kepada kami, dan apabila telah diteliti ternyata memang di zaman kolonial Belanda kita akan ganti untung kepada masyarakat yang menemukan. Jadi salah satu contoh ini berangkas di zaman kolonial Belanda yang saya temukan. Dan ternyata tapi apanya itu masih berfungsi kan? Enggak. Oh ada. Ini kuncinya nih guys. jadi ternyata kunci tersebut membuka brankas yang seperti ini. Kita tancapkan 2 kunci dan kita harus berlawanan arah dengan secara serentak, satu kiri dan satu kanan. Keluar ya? Yang satu kanan, satu kiri secara serentak baru bisa kebuka. Jadi ini adalah salah satu kunci yang kita temukan. Mesin hitung, mungkin jangankan kita, orang tua kita pun mungkin belum menemukan mesin hitung yang seperti ini. Betul. Yang lebih uniknya lagi mesin hitung yang versi ini. Kalau kita lihat ini seperti onderdil mesin, tapi ini bukan mesin, ini memang seperti ini adanya. Mesin hitungnya. Mesin hitung. Ya, mesin hitung yang seperti mini atau versi kecil. Kalkulator lah nama gini nak. Dan ternyata gerinda telah dibikin di zaman kolonial Belanda dahulu. Ini salah satu contohnya. Tapi sistemnya masih sistem engkol yang memakai. Manual. Apabila kita menonton film di zaman sekarang seperti film peperangan Vietnam atau Jepang dulunya, dan ternyata
telepon yang dipakai di tengah hutan tersebut dinamakan telepon ladang. Telepon ladang. Yang baterainya ini, dan baterai. Sinyalnya itu tuh ternyata dulunya dia telah memakai satelit. Dan ini teleponnya. Dan dinamakan teleponnya itu adalah telepon ladang. Telepon ladang. Jadi kalau kita menonton peperangan Vietnam di zaman dahulu, telepon yang dipakai telepon seperti ini. Nah, dan lebih uniknya lagi telepon engkol. Telepon engkol. Semua masyarakat banyak yang tidak mengetahui bagaimana caranya untuk memfungsikan telepon engkol. Dan ternyata telepon engkol tersebut kita harus menghubungi operator dulu. Misalkan abang mau menghubungi keluarga, kita harus hubungi operator dulu. Kalau operatornya misalkan 3 kali kita engkol, jadi assalamualaikum, selamat pagi, bisa hubungkan saya ke kode 111. Jadi operator lah yang bakalan menghubungi kita. Dan operator yang akan menghubungi kita harus menunggu 15-25 menit baru dihubungkan. Lama ya. Jadi tidak sama dengan yang sekarang. Karena bangunan ini adalah situs cagar budaya yang telah diakui oleh UNESCO pada tahun 2019, maka dari itu tidak semua situs cagar budaya yang harus direnovasi. Dan apabila kita ingin memperlebar museum tersebut, kita harus membuat surat dulu kepada UNESCO, dan kantor pusatnya ada di Amerika Serikat. UNESCO ya. Dari fosil batang kayu yang usia ribuan tahun, yang ada yang tertanam di bawah tanah. Dan maka dari itu terciptalah batu bara yang seperti ini. Itu adalah versi sejarah yang dibukukan. Tapi kalau kita pikirkan secara agama, ini adalah kekuasaan Allah. Betul. Kenapa saya berpikir seperti itu? Bukan hanya di kota Sawalunto, batang kayu yang usia ribuan tahun yang tertanam. Pasti banyak. Di daerah-daerah lain pasti banyak kayu yang tertanam. Tapi kenapa dia tidak menjadi batu bara? Kenapa hanya di Sawalunto yang banyak? Kenapa hanya di Sawalunto yang terdapat kandungan batu bara atau terjadinya batu bara seperti ini? Dan yang kedua, di bawah kaki kita terdapat 82 lubang tambang dalam yang ada di bawah kaki kita. Sikalnya? Ya. Yang dibikin di zaman kolonial Belanda dahulu. Satu pun tidak ada yang roboh. Air sama logistik. Dan digantikan lagi dengan gerbong batu bara. Dan ternyata perjalanan lebih kurang 45 km. Batu bara yang ada di gerbong tersebut itu tuh memang harus disiram. Kenapa harus disiram? Karena telah kita teliti, ternyata apabila batu bara tersebut terkena cahaya matahari, tingkat spur atau tingkat kalorinya itu menipis atau menyusut. Kehebatan di zaman Belanda dulu itulah. Perjalanan 45 kilo dia harus menyiram semua batu bara. Meskipun kereta ini lagi jalan, pokoknya yang megang tangki air, yang di atas tangki air harus menyiram batu bara yang ada di sebelah. Replika saya enak ya mengko ya. Itulah kami meminta dari petugasnya. Lokomotif mak hitam. Oh, jadi hari biasa yang buka ya dah? Senin sampai Jumat. Tapi bisa pengunjung saya lihat? Bisa, kita minta izin bisa masuk ke dalam. Dan kenapa ini dinamakan Dipo berbeda dengan kendaraan roda 4 atau roda 2? Kalau roda 4 atau roda 2 itu dinamakan garasi. Kalau untuk terkhusus kereta api itu dinamakan Dipo. Dipo ya. Oh, itu yang di ujung itu ya, nak. Hitam yang di ujung, lokomotif diesel tahun 78. Yang kuning ya. Keretanya tahun 1920. Yang apa ya? Itu yang untuk bawa penumpang. Dari samping dari sini itu dengan kayu. Ada hadapan enggak? Enggak. Nyamping punggungan ya. Punggungan. Itu sebenarnya dulu di zaman kolonial Belanda itu tempat duduk pekerja rodi atau pekerja paksa yang diperintahkan oleh Belanda. Dan yang di sebelah sana, kalau sekarang dinamakan tempat duduknya itu adalah VIP. Dan dulu sebenarnya tempat duduk company Belanda atau menir-menir Belanda. Menir-menirnya nak. Kayaknya 1060. Nah, di situ. Oh, berarti di situ diletak apanya ada ya? Barunya. Itu stopel batu bara bisa muat 1,5 ton sampai 2 ton yang di dalam. Oh, 2 ton itu? 2 ton. Tapi bentuknya ketek enak.
melebar sampai ke dalam samping-samping. Oh iya. Jadi ini satu-satunya masih memiliki bahan bakar batu bara. Jadi yang ini seperti kita lihat tadi tempat air 3000 kubik, yang sebelahnya 3000 kubik, yang di atas yang bulat itu 4000 kubik, berarti 10.000 kubik. Kiri kanan sama yang di tengah ya. Suara yang dikeluarkan, air yang Air dikeluarkan. ya, sama kayak masak air kan. Bunyi kurang lebih dulu kan kayak gitu, kayak pupui. Yang atapnya tuh berbeda dengan atap kita sekarang. Atap itu dari rangka baja. Setelah yang dikeluarkan, air yang Air dikeluarkan. ya, sama kayak masak air kan. Bunyi kurang lebih dulu kan kayak gitu, kayak pupui. Kalau yang 5 roda tadi ya, dah. Kayaknya mengecek lebih bejat daripada dulu. Iyalah. Lebih parah harus gimana? Woi, 7804 ya. Jadi karena minimnya dulu, maitan tersebut dipinjam oleh Provinsi Jawa Tengah, lebih tepatnya Ambarawa, itu tuh untuk membawa atau meluncing museum kereta api pertama yang ada di Indonesia. Maka dari itu dipinjam dari buah kita oleh Provinsi Jawa Tengah. Iya. Dan pada tahun 2007 inisiatif pemerintah Kota Solo Lunto ingin mendirikan museum kereta api kedua yang ada di Indonesia. Maka dari itu Maitam kita jemput kembali dan dijulukilah Maitam Pulang Kampung.